Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu wa rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada sore ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pelajaran yang senantiasa di hari Selasa ini ya, di hari yang terakhir di tahun 2019 ya. Yang kita harap tentunya semoga lebih baik ya ke depannya, dan juga semoga lebih barokah apa yang kita pelajari, serta senantiasa lebih berkembang, lebih maju dari segi amal kita, keilmuan kita, dan juga keimanan kita, agar tentunya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ada seorang muslim itu ya, awalnya dia itu bergelimang dosa ya. Dia selalu berbuat maksiat, tapi masuk tempat tertentu atau masuk waktu tertentu hingga meninggalnya ia lalai dalam amal soleh, maka ia akan senantiasa mati husnul khatimah ketika membiasakannya. Berbeda ketika ada orang yang awalnya soleh ya gitu, atau solehnya setengah-setengah gitu. Gitu. Tapi ketika masuk waktu tertentu, ia tidak berani menampakkan kesolehannya, atau justru dia riya misalnya, atau justru dia berbuat kesalahan lagi, berbuat dosa, maka ia dikhawatirkan dikhawatirkan su'ul khatimah ya, dikhawatirkan mati dalam keadaan yang buruk. Maka sungguh kita apabila mengharapkan kematian yang husnul khatimah, yang baik, maka istiqomahkanlah kita dalam beramal soleh. Dan salah satu jalan untuk istiqomah adalah mempelajari akidah yang benar ya. Tanpa akidah yang benar, tanpa keikhlasan, maka amal itu sekalipun sebagus apapun ya, mau sebesar gunung gitu ya, mau segede langit dan bumi gitu ya, gede ting tuh, atau segede langit yang ketujuh gitu ya, amalan solehnya tetap saja tidak akan diterima kalau dia tidak memiliki akidah yang lurus. Maka kita akan meneruskan dari pelajaran akidah as-salafus sholih ya, yang kita sudah menyelesaikan dari 4 pertemuan. Sekarang pertemuan yang ke-5, yang dimana kita akan membahas sejarah akidah tauhid ya. Sedikit lagi nih ya, sampai nanti bab 2 ya. Kemarin sumber-sumbernya ya. Sekarang sejarahnya. Halaman 34. Nah, ini adalah sejarah akidah tauhid ya. Kenapa kita penting mempelajari tauhid? Karena ini adalah
pokok kita hidup di dunia ini ya, gitu. Di dunia ini kita nggak sekedar makan dan minum ya. Kalau makan dan minum, monyet juga makan dan minum gitu ya. Kalau hanya sekedar bekerja, kucing juga bekerja ya gitu. Hai manusia sholat, hai monyet sholat tuh. Hai manusia sholat, hai monyet sholat tuh. Sholatnya ente monyet mata sholat. Anu gen doger monyetnya, nu pura-pura eta oge nya. Maka hakikatnya kalau kita punya saudara, punya pasangan, nu teu sholat berarti dicium ku cacing. Ya itulah gitulah ya. Karena itulah maka pentingnya kita mengetahui tujuan untuk apa kita diciptakan ya. Yaitu kata Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka liya'buduni ini adalah litauhid ya. Untuk bertauhid kepada siapa? Ilallah, kepada Allah. Nah itu tujuan diciptakannya jin dan manusia. Dan setiap dakwah pasti mengajarkan tauhid ya. Karena itulah pentingnya seorang muslim mengetahui sejarah akidah tauhid ya. Jadi kalau ditanya ya, kalau ditanya misalnya kamu ini belajar tauhid dari siapa? Dari kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab misalnya. Oh, berarti dari Wahabi gitu ya. Wahabi itu yang jenggotan ya, yang celananya singkrang gitu ya, dan seterusnya gitu. Sekarang begini ya. Kalau diibaratkan tauhid itu dari Wahabi ya, bukan dari Allah misalnya ya. Misal. Maka kalau dikaitkan misalnya, apa sih yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab gitu ya. Ada nih ya sebuah kisah nih. Sebuah kisah, ini juga sejarah nih ya. Kisahnya itu tentang si guru gitu ya. Guru ini ya senantiasa mengajarkan kitab tauhid misalnya. Itu diajarkan kitab tauhid gitu ya. Dari bab 1 ya, keutamaan tauhid. Yang kedua, bagaimana keutamaan tauhid dapat menghapus dosa ya. Kemudian yang bab ketiga, keutamaan tauhid untuk mengamalkan tauhid maka ganjarannya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ya. Keempat, menjauhi kesyirikan, takut kepada syirik ya. Diajarkan itu ya. Sambil dia melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab gitu ya. Akhirnya si murid ini, tadinya kan si kitab tauhid itu kan ada sampulnya gitu ya. Ada sampul. Ya kalau di kita kan sampul misalnya ini coklat misalnya. Coklat di sini ya. Nah, akhirnya sampul itu dilepas gitu ya. Dilepas, diperlihatkan kepada syekhnya. Si syekhnya kaget. Oh ini penulis yang suka saya laknat gitu ya, suka saya caci gitu, suka saya ejek gitu ya, suka saya kritisi gitu ya. Pada akhirnya ia minta ampun kepada Allah, ya Allah, astagfirullah gitu. Ternyata saya selama ini mencaci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab salah gitu ya. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu orang yang mulia gitu ya, mengajarkan tauhid, bahkan dari tauhidnya ini dikembangkan lagi kitab-kitabnya ya, syarah-syarahnya luar biasa. Ternyata selama ini saya salah. Akhirnya dia bertaubat dan mengajarkan kitab itu terus-menerus.
Nah itu ya. Itu orang yang ya mengajarkan kitab ya, orang yang berilmu gitu ya. Maka kalau misalnya kita bukan nabi ya, boro-boro gitu ya. Data ya deh ya. Setelah Nabi Muhammad ya, khatamun nabiyyin ya. Bukan nabi, bukan rasul ya, bukan sahabat, bukan ulama apalagi ya. Gitu. Ngapalin Quran juga masih acak-acak gitu ya, lupa-lupa terus gitu ya, gitu. Baik subuh juga apa siga Mbah Surip gitunya. Siga Mbah Surip subuh tehnya gitu. Bangun tidur lagi gitu ya. Ternyata gitunya kita pada sholat subuh, pada sholat tahajud siga Mbah Surip gitunya. Kita malah mencaci ulama yang ahlus sunnah gitu ya. Nah itu sangat keterlaluan gitu ya. Orang yang berilmu saja sampai bertaubatnya seperti itu. Kalau kita ya tidak boleh ya sekali-kali untuk mencaci dari penulis kitab tauhid ya. Nah itu. Terus nih yang namanya tauhid itu adalah ajaran siapa? Ajaran Allah ya. Ajaran Allah kitab tauhid itu semuanya asalnya dari Allah gitu ya. Firman Allah gitu ya. Hadis-hadisnya dari sabda Nabi gitu ya. Ajaran Nabi. Terus jenggot ya. Nah, usah jenggot ya. Terus cingkrang itu kan sunnah Nabi itu ya. Apa hubungannya dengan si Wahab gitu ya. Coba nih. Ini yang suka jelek-jelekin Wahabi ini ya. Coba apa hubungannya jenggot dengan si Wahab gitu ya. Enggak ada gitu ya. Tuh. Jadi harus kita luruskan ya tentang ajaran tauhid yang mulia ini gitu. Termasuk diejek gitu ya, ahlus-sunnah dengan kata-kata mujassimah atau apa gitu ya. Innahu lakum aduwwum mubin gitu ya. Yaitu musuh-musuh Allah gitu ya, yang suka mengejek ahlus-sunnah itu ya. Diejek mujassimah atau apa itu. Dan enggak inilah para ruguh gitunya. Nah itu disebut khawarij gitu. Aduh, waliyazubillah gitu ya. Di antara kita masih ada yang suka mengejek saudara kita sendiri gitu ya. Padahal kita harusnya di dalam ya harusnya bangga gitu ya. Di dalam keislaman ini ya, ketauhidan ini harusnya bangga gitu. Ada yang meluruskan ya. Ada yang ingin perbaiki, harusnya bangga gitu. Kan kita selalu berdoa ya, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Gitu. Jadi berdoa agar diampuni dosa-dosa kita dengan dosa-dosa orang pendahulu kita. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu gitu. Dan janganlah engkau jadikan di dalam hati-hati kami itu adalah gilan ya, rasa kedengkian tuh. Tidak lain rasa dengki ya, yang selalu menyelimuti ya orang-orang yang sehingga tidak suka pada ajaran yang benar ya. Baik ya. Can beres ya. Baik ya. Maka kita ajarkan sejarah akidah tauhid nih. Sedikit lagi ya. Dari mana sih akidah tauhid ini? Akidah tauhid ini berasal dari Allah ya. Merupakan agama yang lurus. Agama fitrah ya. Dan telah Allah suruh, telah Allah syahadatkan ya terhadap diri kita ketika kita di alam ruh ya. Dalam firman Allah yang panjang ya.
Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurrihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hada ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian syahadat terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Ya. Mereka menjawab, bala, benar ya, betul. Engkau adalah Rabb kami menjadi saksi. Yang kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap hal ini. Nah itu ya, firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 172 ya. Nah itu jadi asal usulnya bahkan sebelum kita lahir ya, itu ada akidah tauhid. Sebelum kita lahir ya, nganda teka rasa gitunya, terus borojol namanya, hilap deui gitunya, siap. Terus borojol mah hilap deui gitunya, kita mau apa ini hidup di dunia gitu ya, gitu. Nah itu, karena itulah Allah peringatkan dengan firman-Nya. Apakah ini hal yang tidak disengaja? Ya, sengaja oleh Allah ya. Masa nggak sengaja gitu ya? Buat apa Allah mensyahadatkan kita dengan hal ini ya gitu. Kadang dikatakan oleh sebuah firqah tertentu katanya ini nggak sengaja gitu ya. Gitu. Sehingga harus syahadat lagi. Oh, salah itu ya. Ngapain kalau nggak sengaja gitu ya? Aneh gitu ya. Nah, itu asal usulnya ya. Jadi sebelum kita lahir juga sudah ada akidah tauhid ya. Bahkan para jin yang terlebih dahulu di muka bumi itu diperintahkan agar bertauhid, semua menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Tanpa kecuali gitu ya. Sebelum adanya kesyirikan gitu. Nah, maka lurus ya, semua berakidah tauhid gitu, baik manusia, jin gitu ya, bahkan iblis pun gitu ya, itu aba wastakbarnya karena sombong dan keengganannya itu karena justru dia dengki kepada Adam ya, tapi bukan menyalahi tauhid, tapi tetap saja dia ahlun nar ya, khalidina fiha gitu ya. Jadi kalau ada orang yang tidak sholat hari ini, maka dia lebih daripada iblis gitu ya. Iya lebih gitu ya. Lebih daripada iblis, dia tidak sholat gitu ya. Lebih jelek daripada iblis. Laknatullah alaih. Tidak beribadah, itu lebih jelek daripada iblis. Nah, sedikit lagi ya. Sampai pada akhirnya ajaran Nabi Adam itu semuanya tauhid ya. Diajarkan juga kepada anak-anaknya ya, Qabil, Habil gitu ya. Dan 2 anak perempuannya dan seterusnya ya. Itu diajarkan, maka ajaran tauhid itu murni gitu ya. Sampai Nabi Adam meninggal. Qabil dan Habil juga itu karena kedengkian ya. Kedengkian Qabil ya, maaf. Kedengkian Qabil terhadap Habil ya. Yang kurbannya itu justru Habil diterima, tapi Qabil tidak diterima. Maka Qabil membunuh Habil. Dan seterusnya bagaimana kisahnya sampai Adam meninggal dunia. Maka sebelum zaman Nabi Nuh yang berjalan kurang lebih ya 10 generasi, dosa umat manusia tidak sampai tingkat kemusyrikan. Yang ada paling dosa-dosa kecil gitu ya, tapi tidak sampai tingkat kemusyrikan. Dosa besar pun paling ya wajar ya, mencuri gitu ya, membunuh ya itu wajar gitu. Ya, dosa besar gitu. Tapi nanti
berlalulah dari generasi yang 10 itu, 10 generasi itu, maka pada masa Nabi Nuh ada 5 orang hamba yang soleh ya sebelumnya. Di antaranya Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Setelah mereka meninggal, masyarakat sangat merasa kehilangan. Maka ia bikin patung-patungnya, gambar-gambarnya untuk mengenang kesolehan mereka. Namun beberapa puluh tahun kemudian, setan membisiki mereka untuk menjadikan kelima orang soleh ini ya sebagai sembahan, sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah. Maka setan membisiki kepada manusia ini untuk menjadikan mereka perantara dalam beribadah kepada Allah dengan alasan bahwa merekalah hamba-hamba Allah yang solih. Kalau mereka menjadikannya perantara kepada orang-orang itu, maka dia akan diijabah. Maka beberapa puluh tahun kemudian mereka telah mengajukan permohonan, doa, nazar, dan sebagainya kepada orang-orang soleh itu. Kemudian Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk memberi peringatan kepada manusia akan bahaya syirik ya. Dan Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. 950 tahun ya. Lama sekali ya. Umurnya itu sampai ribuan tahun ya. Nabi Nuh alaihissalam. Luar biasa. Dakwahnya cuman hasilnya ini memang ada silang pendapat ya. Ada yang mengatakan 80 orang, ada yang mengatakan cuman belasan orang ya. Maka yang mengikuti ia tetap di perahu ya, di perahu Nabi Nuh alaihissalam. Dan yang tidak ya akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu singkatnya. Dan juga terjadi pada masa diutusnya Nabi Hud alaihissalam, masih ada kemusyrikan itu juga. Sampai akhirnya mereka juga diazab ya gitu. Dengan suara guntur yang keras. Dan seterusnya. Sampai akhirnya nanti menimpa Bani Israel ya. Pada masa Nabi Musa dan Harun ya. Ya Nabi Ibrahim juga ada ya. Nabi Ibrahim itu juga ada ya. Kalangan Namrud dan pengikutnya itu juga musyrik itu ya. Sedangkan yang beriman Nabi Ibrahim, anaknya, istri-istrinya gitu ya. Dan keponakannya. Maka Bani Israel ya. Bani Israel terpecah menjadi dua golongan, yaitu golongan yang mengikuti Uzair atau yang menyembah Uzair dan golongan yang menyembah Isa nih. Nah, ini lagi rame ya. Gimana nih? Hari 25 Desember ya. Ya, siap. Nah, itu. Justru 25 Desember itu bukan kelahiran Nabi Isa ya, bukan. Bukan juga kematian Nabi Isa, bukan ya. Allah alam ya. Nah, itu kalau kita mengucapkannya sama saja dengan mengakui agama mereka gitu, berpengaruh pada akidah kita. Ya, itulah bagaimana sampai akhirnya di zaman Nabi Muhammad ya. Sampai orang-orang Quraisy itu ya. Masih ada kemusyrikan gitu ya. Sampai di kita itu masih banyak kemusyrikan. Ya. Ya. Dan berbagai jenis kemusyrikannya itu luar biasa gitu ya. Dari batu gitu ya. Dari tanah gitu ya. Dari patung gitu. Sampai akhirnya bertawasul dengan nama orang soleh yang meninggal dan seterusnya. Itu masih banyak. Karena itulah di sesi penutup ini ya, kita anjurkan bagaimana wajib ya dakwah tauhid gitu ya. Karena itu adalah dakwahnya para nabi dan para rasul. Dan itu adalah dakwah yang senantiasa harus kita teruskan ya. Sampai akhir dunia gitu ya. Sampai hari kiamat gitu ya.
harus berakidah tauhid lurus gitu ya, yang tauqifiyah dari Allah dan Rasulnya. Nah itulah paling ya yang bisa disampaikan pada hari ini. Mungkin kita lanjutkan nanti di pekan depan tentang kitab tauhid ya. Untuk hari besok kita lanjut lagi tentang keagungan akhlak Nabi ya. Walafu minkum Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.